kembali lagi bersama anggota Dewan kita dan anggota DPRD ya. Kita bahas ya tadi ya masalah curhatan-curhatan orang-orang yang bekerja jadi operator judol. Salah satunya ada lagi yang coba kita bacain. Yuk. Bukannya ini. Ada yang dia bilang nih, kalau untuk pejabat tinggi di dunia bisnis judol, mereka biasanya PP menggunakan tiket pesawat. Namun setelah viral penerbangan langsung dari Indonesia ke Kamboja, sempat dijaga sangat ketat oleh pihak imigrasi, bahkan tidak segan untuk melakukan blacklist. Ya dia bilang cerita lagi, ada lagi curhatan mereka yang lainnya? Yang lainnya, yang pendek. Ini mah biar Papa Uya aja yang baca ya kan. Bistro, gue pernah jadi admin judol bank di Kamboja dan curhat ini bikin sedih banget karena pas kerja banyak banget orang curhat juga tapi masih ketagihan judol. Bikin sedih malam-malam, semangat bro, jauh pinjol dan judol ya, begitu ya. Jadi mereka gitu, ini gimana sih Pak melihatnya? Gini, ini sesuatu yang udah gue angkat dari 2 tahun terakhir. Udah gue edukasi selama berbulan-bulan di YouTube gue dan di Instagram. Tapi selalu terjadi lagi. Jadi gini, banyak migrasi, banyak warga kita yang pekerja-pekerja kita, terutama yang muda-muda ini berangkat kerja di luar negeri. Dulu awal-awalnya ya, mereka diiming-iming sebagai telemarketing, terus kayak ya pokoknya telemarketing dan lain sebagainya kerjanya gitu kan. Halal lah gitu ya. Ya, tapi sampai sana mereka disuruh tanda tanganin surat, rata-rata mungkin bahasanya bahasa Cina. Mereka nggak tahu tanda tangan aja, ternyata mereka disuruh jadi pekerja admin judol dan juga scammer. Oh, scammer. Penipuan investasi dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, dari situlah mereka berangkat ke sana aja udah ilegal. Ya, karena jadi nggak pakai visa kerja ya? Iya, pasti sebagai turis. Turis. Ya, walaupun judi online di Kamboja itu yang gue dengar kan di sana legal. Di Kambojanya. Iya. Tapi kan pekerjaannya status surat-suratnya. Iya, bisnis itu di sana dilegalkan katanya. Tapi kalau di Indonesia kan judi apapun itu kan menyalahi undang-undang. Ya walaupun dia bekerja di sana, oke lah dia bekerja di Kamboja. Tapi rata-rata sasaran-sasaran dari judolnya itulah orang-orang Indonesia juga. Orang-orang kita yang akhirnya terjebak sama judol-judol itu dan scammer penipuan-penipuan investasi itu. Yang punya judolnya siapa di sana? Yang punya judol di sana ada orang-orang dari China dan juga banyak pengusaha-pengusaha judol dari Indonesia. Masalahnya itu. Tapi yang miris adalah, oke lah dia mau bisnis apapun di sana, urusan dia dengan Tuhan gitu ya. Tapi janganlah sasarannya warga masyarakat kita juga yang dibodohi oleh judol-judol itu. Gue kemarin ngeliat di parkiran ya, para supir-supir lagi main judol. Mereka nggak tahu tuh mereka lagi terjebak dan nggak akan menang. Nanti terjerat pinjol ujung-ujungnya. Nah banyak ini kan curhatnya tadi banyak pekerja yang di sana ternyata mereka disekap, nggak bisa pulang. Ya otomatis ya nggak bisa pulang. Karena? Ya karena kan rata-rata dan paspornya ditahan. Karena ilegal. Oh. Mereka berangkat di sana juga ilegal. Untuk pemerintah Indonesia kan nggak tahu mereka kerja di sana tidak akan tercatat, tidak akan terdaftar resmi sebagai pekerja migran yang kerja di luar kan. Nah, habis itu mereka punya masalah nggak sampai target, mereka dihukum. Ada hukumannya dari hukuman tidak digaji, dikurangi bonus. Jadi iming-iming gaji gede tuh bohong semua. Ujung-ujungnya mereka sengsara. Terus mau pulang mereka diminta nggak bisa karena udah diongkosin datang ke sini. Kalau mau keluarganya suruh bayar 60 juta, 100 juta, 150 juta. Jadi kayak minta tebusan. Nah, dan lain sebagainya. Pemerintah kita juga mau serba salah, mau gimana? Pemerintah kita saya udah berkoordinasi ini sama Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan masa-masa seperti ini. Kita pernah pulangkan puluhan orang dari Myanmar. Ada dari Filipina yang ngadu ke saya. Ini pekerja ilegal ya? Iya. Tapi sekarang ini orang-orang berangkat ke sana itu sebetulnya mereka udah banyak yang tahu mereka kerja sebagai apa, bukan lagi jebakan. Mereka udah sadar mereka berangkat kerja sebagai apa dan sampai sana mereka udah realize kalau ternyata kerjanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mereka jadi korban nih, gimana minta dipulangin, disekap. Pusing. Pusing emang lebih pernah loh, gue berhubungan dengan orang yang pernah dipotong jarinya. Di sana. Tapi kan jadi pertanyaan adalah kenapa sampai mereka ada banyak orang yang sadar bahwa itu ilegal tapi tetap berangkat ke sana. Apakah mungkin karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak ada, tidak tersedia atau susah? Betul. Untuk aku. Tapi permasalahan bukan cuma itu doang, di imigrasi juga banyak yang akhirnya harusnya imigrasi juga bisa melihat bahwa ngapain sih lo datang ke Kamboja segini banyak orang. Gue udah pernah beberapa kali menggagalkan calon pekerja-pekerja ilegal ini berangkat ke Kamboja. Gue koordinasi dari pengaduan yang gue dapat ke imigrasi akhirnya dicekal. Orang nggak jadi berangkat. Sering gue udah melakukan. Tapi kan kadang-kadang mereka juga berangkatnya dari mana dulu gitu. Nah kali ini gitu ke Malaysia dulu, ke Singapura dulu, ke Thailand dulu. Gitu ya. Jadi buat semuanya yang mungkin dapat tawaran untuk kerja di
mana itu ya, coba dipikir-pikir kalau suratnya tidak legal ya jangan berangkat karena di sana siapa yang mau melindungi ya. Lulusan SMP lo bisa kerja di luar negeri, bisa bahasa Inggris nggak bisa. Nggak ada pelatihan. Nggak ada pelatihan. Terus nggak ada perjanjian kontrak di Indonesia, tantangannya di sana. Udah pasti itu ilegal. Udah pasti lo dibohongin. Oke, baik. Ini sebuah edukasi di hari Sabtu kita ini ya kan. Nanti kita ngobrol lagi. Boleh dong. Nanti ya? Nanti. Sekarang dong. Gantian. Ada satu bintang tamu juga yang akan berbagi ceritanya ya. Ada Niatus. Niatus ini adalah penyandang difabel begitu ya, yang dari lahir itu ayahnya sudah tidak mau menerima kehadirannya dan ini dibesarkan oleh kakek neneknya. Tapi ya dengan pergulatan batinnya akhirnya dia membuat kontennya pun ramai gitu ya, banyak yang nonton walaupun banyak juga yang membuli dirinya. Seperti apa Niatus ini tetap bersemangat menghadapi kehidupannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Niatus Solihah, konten kreator kelahiran 2002 asal Bondowoso ini viral karena menceritakan kisahnya yang terlahir dalam kondisi disabilitas namun tidak diterima oleh orang tuanya hingga sejak lahir dirawat oleh kakek dan nenek dari pihak ibunya. Perempuan yang memiliki 1,7 juta followers di TikTok ini sejak TK mengetahui yang merawatnya bukan orang tua kandung, serta saat SMP baru mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah orang yang dianggapnya sebagai kakak dan tinggal di sebelah rumahnya namun selalu cuek dan menghindar saat Niatus menyapa. Niatus yang kerap dipuji netizen saat memposting konten sholawat ini, komunikasi dengan ayahnya mulai membaik sejak dirinya kerap diundang ke TV dan podcast. Mahasiswi semester 7 jurusan pendidikan guru PAUD ini Maret lalu mendapatkan hadiah diberangkatkan umroh bersama kakek dan neneknya. Bagaimana Niatus Solihah berdamai dengan keadaannya? Dan benarkah setelah hubungannya membaik, ayah kandungnya masih belum menganggapnya sebagai anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.